Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah yang telah memuliakan kita dengan Islam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk hadir di majelis yang sangat mulia ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka duduk di situ, ambil bagian, karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya para malaikat itu memintakan ampun kepada Allah untuk para penuntut ilmu. Kenapa? Karena mereka ridho terhadap apa yang mereka cari. Sedangkan jumlah satu malaikat, dua malaikat saja kalau memintakan ampun maka pasti dikabulkan Allah, apalagi kalau jumlah malaikat yang berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta, bertriliun-triliun juta yang tidak ada batasannya. Karena Nabi SAW pernah menggambarkan bahwasanya di atas langit ketujuh itu ada Baitul Ma'mur, rumah yang diziarahi malaikat. Setiap harinya masuk ke dalam rumah tersebut 7.000 malaikat setiap harinya. Kalau sudah masuk tidak akan keluar lagi, dan setiap hari masuk bergantian, berbeda-beda. Dikalikan berapa hari sudah, maka itu jumlah malaikat yang ziarah ke Baitul Ma'mur banyak sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang tidak panjang kita ingin mengkaji masalah penting yang problem ini sudah lama, sudah dari dulu, tetapi masih ada yang belum memahaminya dengan baik dan benar, yaitu masalah rambu-rambu dalam memahami khilafiyah. Rambu-rambu dalam memahami khilafiyah. Kita tahu bahwasanya di zaman dahulu para ulama, para alim ulama itu berselisih dalam banyak studi kasus, banyak, tidak sedikit. Bahkan termaktub di kitab-kitab fikih. Kita kalau belajar fikih, ya, karena kami pendalamannya di fikih, itu dari A sampai Z, dari A sampai Z itu isinya hampir semuanya khilaf. Isinya hampir semuanya khilaf, kecuali 3 bab. Bab pertama adalah masalah mahram, ada khilafnya sedikit. Yang kedua bab faraid, tentang warisan, ada khilafnya sedikit sekali. Yang ketiga adalah tentang masalah pernikahan, ada khilafnya tapi sangat sedikit sekali. Selebihnya banyaknya khilaf, ya, banyaknya perbedaan. Dari bab pertama toharah, masalah penggunaan air, sampai terakhir tentang masalah hukum berjihad, hukum perbudakan, itu isinya khilaf para ulama, yang itu merupakan rahmatun wasi'ah, rahmat yang luas. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau adalah salah satu ulama rujukan dalam menukil khilaf, ya, ulama dalam menukil khilaf itu Ibnu Qudamah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan Al-Imam Al-Amrani dalam kitab Al-Bayan. Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya wajtima'uhum wattifaquhum hujjatun qati'ah wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'ah. Kesepakatan para ulama, ijma'nya para ulama itu adalah hujjatun qati'ah, hujjah yang pasti, yang tidak boleh seorang pun menyelisihinya. Wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'ah, tetapi perselisihan mereka
perselisihan mereka itu adalah rahmatun wasi'ah, rahmat yang sangat luas. Kenapa rahmat? Karena perselisihannya terjadi di kalangan orang-orang terpelajar, para ulama. Berbeda kalau yang berselisih bukan para ulama. Ya. Maka para ulama mengatakan perselisihan itu tidak akan bisa dihilangkan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ya. Karena perselisihan sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perselisihan itu bisa kita atasi dengan cara terpelajar, bisa disikapi dengan cara terpelajar, dan ini yang akan kita kaji. Bagaimana cara terpelajar ketika berselisih? Ya, ketika berselisih, kalau perselisihan pasti ada orang yang lahirnya kembar dari satu rahim, ya, satu rahim, satu bapak, satu ibu. Berbeda dia. Ada yang satu mau jadi dokter, ada yang satu mau jadi pedagang pentol, ya. Berbeda. Ada yang hidungnya mancung, ada yang pesek. Karena apa? Karena memang sudah seperti itu adanya Allah menjadikan sebab kauni, yaitu sebab perselisihan ini menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita butuhkan adalah kaidah-kaidah dalam menyikapi perselisihan. Para ulama menjelaskan, dan ini kita sudah kaji di hadapan banyak orang, ya. Dan termasuk kita sudah kaji masalah ini bersama MUI Berau, ya, secara resmi, ya, termasuk Pak Imam kita hadir dan beberapa ormas hadir, ya, Ustadz Najumuddin dan Ustadz Burhanuddin dan lain-lain. Telah kita kaji masalah ini dan alhamdulillah kita menuju ketemu titik terangnya, ya, ketemu titik terangnya. Ada hal-hal yang kita sepakati, ya, kita mengkaji kitab yang ada di hadapan kami ini, ya. Ini adalah kitab yang berbicara tentang rambu-rambu dalam masalah perselisihan atau bagaimana cara persatuan kaum muslimin. Bisa atau tidak? Jawabannya sangat bisa, ya, jawabannya sangat bisa. Kenapa ini dikaji? Karena masalah utama kaum muslimin itu adalah satu hal. Masalah utama kaum muslimin itu satu hal, yaitu at-tafarruq, perselisihan yang tidak ada ujungnya. Perselisihan itu jadi masalah ketika tidak terpelajar. Kalau orang-orang terpelajar, maka perselisihan bukan masalah. Kalau tidak terpelajar jadi masalah dia. Imam Ahmad dengan gurunya Imam Syafi'i dan Imam Malik banyak berselisih. Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik banyak berselisih. Imam Syafi'i dengan gurunya Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani banyak berselisih. Tetapi mereka tidak berpecah belah. Mereka tetap satu, mereka tetap saling memuji satu sama lain. Kenapa? Karena mereka terpelajar. Permasalahan perselisihan itu sudah ada. Tetapi zaman sekarang makin mundur, perpecahan makin jadi bahan goreng-gorengan, bahan buli-bulian, sehingga apa? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mereka saling bangga dengan kelompoknya, saling bangga dengan komunitasnya. Maka apa? Maka rusak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya, dengan agama Allah seluruhnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berselisih. Jangan kalian berselisih. Dilarang oleh Allah jangan berselisih. Kita apa? Kita tetap berselisih. Kita tidak mentaati Allah dalam hal ini berarti, ya. Kita tidak mentaati Allah dalam hal ini. Siapa yang dia hatinya ingin menjauhi perselisihan, ingin persatuan, maka dia sudah mengikuti perintah Allah. Karena Allah perintahkan wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Allah melarang juga dari perselisihan dan fanatisme, ya. Wala takunu kalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian itu seperti orang-orang musyrikin, orang-orang kufar. Bagaimana mereka itu? Kenapa kita dilarang mengikuti mereka? Yang mereka itu farraqu dinahum, memecah belah agama mereka, memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a,
dan mereka itu terkotak-kotak. Kullu hizbin, setiap kelompok, bima ladaihim, dengan apa yang ada pada kelompok masing-masing, farihun, bangga. Ini bangga dan kelompoknya, itu bangga dan kelompoknya. Ini mengatakan itu di atas kebatilan, ada kesesatannya. Ini mengatakan itu yang kesesatannya ada, kami yang di atas kebenaran. Maka Pak, ini dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang Allah Subhanahu wa taala. Semua kelompok yang ada di zaman sekarang itu tidak ada di zaman dahulu. Tidak ada di zaman dahulu. Kelompok A sampai Z, sebutkan semuanya yang ada sekarang, tidak ada kelompok ini di zaman dahulu. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Jalannya kaum mukminin. Allah mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghair sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasul," siapa yang dia itu durhaka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah ada petunjuk kepadanya, ya, petunjuk kepadanya, wa yattabi' ghair sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukminin. Jalannya selain orang-orang mukminin adalah para ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyelisihi Rasul dan menyelisihi jalannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Pak, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia sesuai dengan ke arah mana dia tersesat. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka kita ada 3 ayat tadi. Yang pertama, kita diperintahkan jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Sekarang kita bercerai-berai atau tidak? Tubuh kaum muslimin sekarang bercerai-berai. Kita terima atau tidak? Fakta di lapangan bercerai-berai, ya. Fakta di lapangan bercerai-berai. Kita dilarang Allah padahal. Yang kedua, kita dilarang bangga dengan kelompok masing-masing, ya. Sekarang fakta di lapangan bangga dengan kelompok masing-masing. Siapa yang melarang ini? Allah. Berarti kita belum jujur dalam mengikuti perintah Allah, ya. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah dan jalannya kaum mukminin, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para salaf. Siapa yang menyelisih mereka, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dia, akan sesatkan dia, dan dimasukkan ke neraka jahanam. Maka Allah perintahkan kita bersatu. Yang perintahkan bersatu Allah, bukan yang lain. Maka apa ada jalan untuk bersatu? Problem umat yang ada sekarang, perselisihan yang banyak, ada solusinya atau tidak? Kita jawab, ada, dengan pasti. Tidak ada satupun problem dunia akhirat yang ada di dunia ini melainkan ada solusinya dalam Al-Quranul Karim. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada, karena agama sudah sempurna. Semua masalah yang terjadi di zaman sekarang itu sudah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sudah ada solusinya, sudah ada. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza taba'tum bil 'inah," kalau kalian sudah sibuk jual beli ribawi, "wa akhadtum adznabal baqar," dan kalian sudah sibuk mengurusi persawahan, mengurusi peternakan, "wa raditum bizar'," dan kalian sudah sibuk mengurusi sawah, ya, ladang diurusi, sibuk lupa dengan akhirat. "Wa taraktumul jihad," dan kalian tinggalkan jihad di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? "Sallallahu alaikum dhulla," maka kalian akan ditimpakan kehinaan, dan itu terjadi sekarang, ya. Itu terjadi sekarang. Jumlah kaum mukminin, jumlah kaum muslimin itu banyak atau sedikit? Sedikit, banyak, ya. Tidak ada yang mengatakan sedikit, ya. Jumlahnya banyak, tetapi tidak memiliki kekuatan, ya, tidak memiliki kekuatan. Bisa kita lawan Cina? Tidak bisa, tidak bisa, ya. Mereka katakan saja kami tidak kirim lagi barang, ya. Kelabakan kaum muslimin,
Karena apa? Karena sudah bergantung dengan kekuatannya selain kaum muslimin, bergantung dengan orang-orang kafir, orang komunis, orang Cina. Ya. Apa kata Allah apa kata Nabi SAW? Kalau kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, sibuk dengan urusan dunia, lalai dari akhirat, sallallahu alaikum dhulla, kalian akan ditimpakan kehinaan. Ya. Tidak akan Allah angkat hatta tarji'u ila dinikum, sampai kita kembali ke agama Allah. Sampai kita kembali ke agama Allah, ya. Tidak akan diangkat kehinaan ini, kerendahan ini, sampai kita kembali ke jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang terjadi sekarang ini sudah dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solusinya ada dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Solusinya ada dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah hum kadzalik. La tazalu, akan senantiasa ada, ta'ifatun, kelompok, 'alal haqq, yang berada di atas kebenaran, ya. La yadurruhum man khadhalahum, tidak memudaratkan mereka sama sekali orang-orang yang merendahkan, menghinakan, mengejek mereka, ya. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah, wa hum kadzalik, dan mereka istiqamah di jalan itu. Maka ada isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pembawa kebenaran pasti ada sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Orang-orang yang membenci kebenaran pun akan ada sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan hanya orang-orang yang istiqomahlah yang dia akan berjalan lurus di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya sataftariqu hadhil umat ini akan berpecah belah, akan bercerai-berai menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Apa kata sahabat? Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Perhatikan, sahabat bertanya siapa, jawabannya mestinya A, B, C. Jawabannya siapa? Siapa namanya? Siapa yang melakukan? Siapa yang menjauhkan? Siapa yang? Mestinya A, tunjuk hidung. Itu pertanyaannya sahabat. Tapi Nabi SAW tidak jawab pertanyaan ini dengan nama, tetapi Nabi SAW jawab dengan sifat, ya. Nabi mengatakan ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Satu kelompok yang dia akan selamat, yang dia tidak masuk ke neraka, dia adalah yang sifatnya, ya, perhatikan, yang sifatnya mengikutiku dan para sahabatku sekarang, ya, mengikutiku dan para sahabatku sekarang. Ya. Kenapa dijawab sifat? Karena Allah mengetahui, mengkabarkan kepada Rasulnya bahwasanya akan terjadi perceraian, perselisihan, ya. Akan terjadi terkotak-kotak kaum muslimin dengan perselisihan yang banyak, ya, dengan perselisihan yang banyak. Maka dijawab oleh Nabi SAW sifat orang-orang yang selamat itu yang mengikuti jalanku dan para sahabatku. Maka para ulama mengatakan tidak ada jalan keselamatan kecuali kembali kepada salaf, ya, kecuali kembali kepada salaf. Maka mengikuti jalan beragamanya Nabi SAW dan para sahabatnya itu bukan pilihan, itu kewajiban. Sebagaimana tidak ada pilihan dalam beragama kecuali memilih Islam. Ustaz, saya mau milih agama lain boleh tidak? Tidak boleh memilih dalam masalah ini. Islam, ya. Tidak ada Allah ridhoi agama selain Islam. Kalau kau masuk Islam selamat, kalau tidak masuk Islam tidak selamat, ya. Kalau meninggal di atas selain Islam tidak selamat, kekal di neraka, ya. Sama dengan memilih jalan beragamanya Nabi SAW dan para sahabatnya, itu juga bukan pilihan, kewajiban, ya. Kemudian permasalahannya kita
tidak ketemu Nabi, tidak ketemu sahabat Nabi, tidak ketemu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak ketemu Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i. Terus bagaimana cara kita itu memahami jalannya Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semua mengklaim kamilah yang mengikuti jalannya salaf. Iya atau tidak? Semua mengklaim kami mengikuti jalannya salaf. Maka kita katakan kita butuh bukti, bukan klaim. Bukan klaim. Karena semua bisa mengklaim. Tetapi apa? Tetapi permasalahannya karena kita tidak ketemu mereka, maka kita hanya paling maksimal kita belajar dengan guru. Guru kita mengatakan ini jalannya salaf, kita ikuti. Sedangkan guru kita bisa benar atau bisa salah? Bisa benar, bisa salah. Ulama saja bisa benar, bisa salah, tidak maksum. Ya, ulama tidak maksum. Ya, bisa benar, bisa salah. Apalagi guru kita, apalagi ustadz kita. Maka para ulama membuat rambu-rambu yang sangat bagus sekali. Yang ini kemarin kita kaji di MUI. Ya. Bagaimana cara kita bersatu, Ustadz? Bisa tidak kita bersatu, kumpulkan saja semuanya, kita sepakati saja, kita tidak usah bicara perselisihan. Kita katakan tidak bisa seperti itu. Itu bukan solusi. Itu bukan solusi. Karena perselisihan tetap akan ada. Perselisihan itu bukan dihindari, tetapi dihadapi dengan cara terpelajar. Dengan cara terpelajar. Bagaimana caranya? Maka para ulama menjelaskan kaidahnya ada tiga. Kaidahnya ada tiga. Sangat mudah dia, ya, sangat mudah. Pertama, kita harus sepakati agama yang benar hanya Islam. Yang tidak sepakat keluar dia. Tidak bisa kita bersatu. Yang kedua, jalan yang disepakati adalah jalannya ahlu sunnah, selainnya tidak kita terima, ya. Jalannya ahli bid'ah tidak kita terima. Pertanyaannya muncul, siapa ahlu sunnah, Ustaz? Siapa ahlu sunnah? Kalau Islam mudah, setiap yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah muhammadar rasulullah itu muslim, dia muslim, ya. Tetapi setiap muslim dia apa ini, ahli sunnah atau ahli bid'ah? Maka di sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat tidak ada pernah berselisih dalam masalah-masalah akidah. Dalam masalah-masalah akidah. Tidak ada satupun sahabat berselisih dalam masalah-masalah pokok akidah. Pokok akidah tidak berselisih, cabang akidah ada yang berselisih. Cabang akidah ada yang berselisih. Contoh, sahabat tidak berselisih tentang masalah azab kubur. Azab kubur pasti. Siapa yang mengingkarinya maka menyelisihi kesepakatan seluruh ulama Islam, seluruh ulama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang diazab nanti itu badannya atau ruhnya atau dua-duanya, berselisih sahabat. Berselisih sahabat. Ini pembahasan cabang akidah, bukan pokok akidah. Kalau pokok akidah tidak ada berselisih. Kalau pokok akidah tidak ada berselisih. Iman kepada Allah, kepada takdir, iman kepada malaikat, surga neraka, kitabullah, ya. Tidak ada berselisih. Yang kedua, setelah zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu zamannya tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ada perselisihan? Ada. Dalam masalah apa? Dalam masalah pokok agama. Dalam masalah pokok akidah berselisih. Terbagi dua kelompok besar. Yang pertama adalah ahlu sunnah dan mereka mayoritas. Yang kedua adalah ahli bid'ah yang mereka minoritas. Ya, nanti ahli bid'ah terbagi 6 kelompok besar: Qadariyah, Jahmiyah, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah. 6 kelompok besar ini. Mayoritasnya ahlu sunnah. Maka setelah terjadi perselisihan ini, maka perselisihan antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah meluas sampai zaman kita, meluas. Pertanyaannya, siapa ahlu sunnah? Siapa ahlu sunnah? Ini mengatakan saya ahlu sunnah, ini mengatakan saya ahlu sunnah. Maka kita katakan klaim tidak dibutuhkan. Kita butuh apa patokan ahlu sunnah, ya.
Patokan siapa? Patokan ulama, bukan patokan selain ulama. Patokannya ustadz, kalau tidak menukil ulama tidak diterima. Setinggi apapun ilmu ustadz itu, karena ustadz bisa salah. Kita hanya diperintahkan mengikuti ulama. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ulama kalau kalian tidak tahu, ya. Siapa itu ulama ahlu dzikr? Yang dimaksud adalah ulama ahli ijtihad, ulama-ulama rabbani yang mereka memiliki level keilmuan yang mampu untuk memahami dalil-dalil dalam agama, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Maka merekalah para ulama yang kita diperintahkan bertanya kepada mereka. Selain mereka, tugasnya satu, menukil pendapatnya ulama, ya, menukil pendapat ulama. Kita tidak boleh mengikuti ustadz karena pendapat ustadz, tidak boleh. Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Kita hanya diperintahkan mengikuti ulama. Para ulama menjelaskan, berarti selain ulama tidak boleh kita ikuti hukum asalnya, ya. Tapi sekarang ustadz-ustadz tidak sampai level ulama. Kita katakan bahwasanya para ulama sudah menjelaskan. Selain para ulama, tugasnya menukil pendapat ulama. Kalau dia mengatakan boleh, halal, haram, nukil pendapat ulama, diikuti. Tapi kalau pendapat pribadi, maka ini dilarang oleh para ulama, karena hukum asalnya kita beragama mengikuti penjelasannya para ulama, karena para ulama lah yang bisa memahami dalil dengan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak ada selainnya. Maka yang paling pertama, para ulama sepakat patokan ahlu sunnah adalah yang menjadikan masdarut talaqqi, yaitu sumber beragamanya tiga hal. Siapa yang terkumpul tiga hal ini dalam menjalankan agamanya atau sumber agamanya, maka dia ahlu sunnah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah telah mengatakan, man qala bil kitabi was sunnati wal ijma'i fahuwa ahlu sunnah. Siapa yang menjadikan sumber agamanya adalah kitabullah, sunnah Rasulullah, dan ijma'nya para salaf, maka dia ahlu sunnah. Maka dia ahlus sunnah. Jangan bergeser lagi rambu-rambu ini. Ahlus sunnah itu siapa Ustadz? Ahlus sunnah itu yang panjang jenggotnya, bukan itu patokannya. Ahlus sunnah siapa Ustadz? Ahlus sunnah yang dia berhijab, bukan itu patokannya. Meskipun dia itu berzina setiap hari, minum khamar setiap hari, mabuk setiap hari, membunuh setiap hari, kalau dia beragama mengikuti tiga ini, maka dia ahli sunnah, meskipun dia pelaku dosa besar atau dosa kecil, ya, dosa besar atau dosa kecil, karena tidak disyaratkan oleh para ulama. Ahlu sunnah itu maksum, tidak ada syarat itu, ya. Berdosa dia tidak masalah, yang penting apa? Tidak sampai keluar dari Islam, tidak sampai apa? Menjadikan sumber beragamanya keluar dari tiga ini, ya. Sahabat atau saudaranya Nabi Yusuf, ya, kalau yang baca surah Yusuf itu ada 11 saudaranya, ya, 11 saudaranya. 10 diantaranya pelaku maksiat. Bagaimana itu? 10 diantaranya ini mencoba untuk membunuh Nabi Yusuf. Yang dicoba dibunuh ini siapa? Nabi. Yang mau dibunuh ini Nabi, bukan orang biasa. Nabi Yusuf itu bukan sekedar Nabi dan Rasul, tetapi beliau itu adalah Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, ya. Terkumpul 3 nasab terbaik, karena bapaknya Yakub Nabi alaihissalam. Bapaknya Yakub itu kakek-kakeknya adalah Ibrahim alaihissalam. Jadi dia apa? Dia Nabi Yusuf, bapaknya Yusuf Yakub alaihissalam Nabi, kakeknya Ibrahim Nabi juga, ya. Beda Nabi SAW tidak terkumpul nasabnya seperti ini, ya. Ini coba dibunuh oleh 10 saudaranya Nabi Yusuf. Dosa kecil atau besar? Dosa besar. Dosa besar. Dosa yang kedua, dia berdusta kepada Nabi Yakub, berdusta di hadapan Nabi Allah. Dosa kecil atau besar? Dosa besar. Tapi para ulama mengatakan
di zaman itu mereka 10 orang ini ketika bertobat mereka tetap ahlus sunnah ya. Mereka tetap ahlus sunnah di zaman itu, padahal melakukan dosa besar. Jadi tidak disyaratkan ahlus sunnah dia harus bersih dari dosa. Siapa di antara kita yang bersih dari dosa? Tidak ada ahlus sunnah kalau disyaratkan itu, berarti karena berdosa semua kita ini ya. Keluar kita sudah berdosa. Dari mana dosanya? Pajak itu dosa kita ya. Karena apa? Tidak ada pajak dalam Islam ya. Kita asuransi, dosa juga itu ya. Setiap kita apa? Bayar asuransi, ya atau tidak? Ya. Itu dosa semua. Makanya sekarang ini semua kita berdosa, cuman beda-beda saja dosanya. Beda-beda dosanya ya. Cuman belum ketahuan saja ya. Jadi apa? Jadi ahlus sunnah adalah yang mengikuti sumber agama, dia mengikuti 3 ini: kitab, sunnah, ijma. Ijma adalah kesepakatannya para ulama ya. Jadi tidak perlu kita terlalu kepedean. Jangan terlalu kepedean, saya paling ahlus sunnah, yang lain bukan ya. Tidak perlu kita terlalu klaim ya. Tidak perlu kita terlalu klaim. Buktikan saja ya, buktikan saja. Yang kaidah yang kedua ya, masih ada 10 menit. Kaidah yang kedua dalam memahami dalil ya, pahami ini. Dalam memahami dalil ya, cara agar kita itu meminimalis perselisihan adalah kita melihat setiap masalah itu terbagi menjadi 2, tidak ada yang ketiga. Yang pertama apa? Yang pertama, kalau masalah tersebut sudah dikaji oleh ulama salaf. Kalau masalah tersebut sudah dikaji oleh ulama salaf. Ulama salaf itu ulama yang mana? Ulama salaf adalah ulama yang dia hidup di zaman 300 Hijriah ke atas, 299, 280 ke atas. Itu ulama salaf. Kalau masalah sudah dikaji di zaman itu, maka kita kembalikan kepada ulama di zaman itu ya. Kita kembalikan ke ulama di zaman itu. Tinggal buka literatur, baca kitab yang bisa baca kitab, baca terjemahan yang bisa baca terjemahan. Maka Pak, ada 2 kondisi, tidak ada yang ketiga. Kondisi yang pertama, mereka sepakat, ulama salaf sepakat, berarti kaidahnya tidak boleh kita menyelisihi ulama salaf dalam masalah ini. Siapa yang menyelisihi, maka dia sudah keluar dari jalurnya para ulama seluruhnya. Bisa dia jadi ahli bid'ah, bisa jadi kafir, keluar dari Islam ya. Bisa menyelisihi, keluar dari sunnah, keluar dari Islam bahkan ya. Itu tugasnya siapa? Yang mengeluarkan ini dari ahlus sunnah dan seterusnya. Itu tugasnya ulama, bukan tugas kita, bukan tugas kita ya. Makanya sekarang tambah masalah itu ketika kita apa? Ketika kita berbicara bukan tugas kita, bukan ranah kita, bukan keahlian kita ya. Para ulama mengatakan lau sakatal jahilu laqallal khilaf. Kalau orang yang tidak punya ilmu diam, yang bicara yang orang berilmu saja, maka masalah itu semakin terminimalis. Tapi karena semuanya berbicara, semuanya berfatwa, semuanya berpendapat ya. Apalagi supporter itu di mana-mana Pak, lebih hebat dari pelatih. Tendang kanan ya. Nggak bisa tendang kanan katanya, padahal mudah sekali. Coba disuruh main bola dia, suruh tendang, nggak bisa tendang dia. Supporter itu di mana-mana Pak, di mana-mana buat masalah aja, rame-ramenya aja seneng ya. Kalau orang tidak punya ilmu diam, orang yang berbicara hanya orang-orang berilmu yang punya kapasitas, masalah terminimalis ya, masalah terminimalis. Dan ini yang akan kita lakukan nanti. Kita akan kumpulkan banyak komunitas nanti bersama MUI, akan kita jelaskan masalah ini. Diam aja ya. Pokoknya jamaah diam, tenang aja, ikut kajian, damai gitu kan. Yang berbicara kalau berselisih ustadz-ustadznya saja, ustadz-ustadz berselisih, jangan ustadz-ustadznya juga kompori juga jamaahnya, ayo kita serang sekalian ya. Masalah apa? Masalah seperti ini tidak akan clear. Yang kedua, masalah itu diperselisihkan di kalangan salaf. Kita kembalikan ke salaf. Mereka sepakat yang tadi, jangan kita menyelisihinya. Yang kedua, masalah tersebut diperselisihkan mereka berselisih. Maka Pak, maka kaidahnya 1,
yaitu kebenaran tidak keluar dari perselisihan mereka. Ya. Mereka ada dua pendapat. Kita ikuti pendapat pertama, silahkan, ada ulamanya, ada dalilnya. Ikuti pendapat kedua, silahkan, ada ulamanya, ada dalilnya. Karena dalam agama kita tidak diperintahkan kecuali satu, mengikuti, bertanya kepada ulama, bukan yang lain. Selagi kita sudah tanya ulama, apa fatwa ulama kita amalkan, maka kita tidak akan diazab Allah sama sekali. Karena perintahnya cuma itu. Ya, tidak ada ayat satupun bertanyalah kepada dalil kalau kalian tidak tahu. Ya, tidak ada. Bertanyalah kepada ustadz kalau kalian tidak tahu. Tidak ada. Ayatnya cuma satu, bertanyalah kepada ulama kalau kalian tidak tahu. Ulama bisa benar atau bisa salah? Iya tidak? Ulama bisa benar, bisa salah. Tetapi Allah tidak mengatakan nanti kalau salah bagaimana, tidak ada. Pokoknya bertanya kepada ulama. Ternyata hasil akhirnya ulama itu salah, kita kan salah, tapi kita tidak tahu. Karena kita sudah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan diazab, tidak akan dihukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita kembalikan, kalau masalah tersebut sudah dikaji salaf, kita kembalikan ke ulama salaf. Mereka sepakat, alhamdulillah kita ikuti kesepakatannya, jangan berselisih. Kalau mereka berselisih, ada dua pendapat, jangan kita ikut pendapat ketiga. Kalau ada tiga pendapat, jangan kita buat pendapat keempat, dan seterusnya. Oh, mau ikut pendapat pertama, silahkan, ada ulamanya. Mau ikut pendapat kedua, silahkan, ada ulamanya. Rambu-rambu yang selanjutnya, kalau masalah tersebut belum dikaji oleh ulama salaf, atau tidak ada, dicari pendapat salaf, tidak ada. Ada dibahas di kalangan salaf masalah merokok, tidak ada. Ada dibahas ulama salaf tentang rambu-rambu jual beli online, tidak ada. Internet dulu tidak ada, ya, tidak ada, ya. GoPay, GoFood, Goceng, Gosong dan seterusnya itu tidak ada semuanya, ya kan? Maka kita kembalikan kepada para ulama yang mengkaji itu di zaman khalaf. Khalaf adalah generasi setelah abad ketiga. Kembalikan ke mereka. Maka kemungkinannya hanya ada dua, tidak ada yang ketiga. Mereka sepakat sama, tidak boleh kita berselisih. Tapi ini jarang, ini jarang. Kalau mereka berselisih, maka kaidahnya satu, ya. Paham ini baik-baik. Pahami ini baik-baik. Kalau mereka berselisih, dan ini kebanyakannya, maka kaidahnya satu, la ta'assub, tidak boleh fanatisme. Tidak boleh fanatisme. Ya. Kenapa? Karena kebenaran itu tidak bisa kita pastikan dalam masalah yang para ulama berselisih. Selagi yang berselisih adalah ulama, maka kita tidak bisa pastikan yang mana yang benar. Kita hanya bisa paling maksimal, saya lebih cenderung ke pendapat ini, ya. Saya lebih menguatkan pendapat ini. Pasti benarnya tidak ada yang bisa pastikan. Oleh karenanya Imam Syafi'i membuat rambu-rambu yang sangat bagus sekali, yang disepakati seluruh ulama dalam masalah perselisihan. Beliau mengatakan, qauli shawabun wa yahtamilul khata, pendapatku menurutku benar, menurutku benar, tapi boleh jadi salah, boleh jadi salah, karena tidak maksum, tidak maksum. Yang maksum cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak maksum. Wa yahtamil khata, dan boleh jadi salah, ya. Wa qawlu ghairi khata'un wa yahtamil shawab, ya. Dan pendapat selainku, ya, dari pendapat-pendapat ulama yang ada yang banyak ini, menurutku salah, ya, menurutku salah, karena menurut mereka benar, ya, menurut mereka benar, menurut mereka pendapatku yang salah, kan gitu. Pendapat selainku itu menurutku salah, wa yahtamilus shawab, dan boleh jadi benar, boleh jadi benar. Karena tidak ada kepastian dalam masalah-masalah yang memang para ulama berselisih, ya, memang para ulama berselisih. Oleh karena Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya la yunkaru al-masail al-mukhtalaf fiha, tidak boleh diingkari pembahasan-pembahasan yang diperselisihkan ulama. Ulama berselisih, 2 pendapat, 3 pendapat, 4 pendapat dan seterusnya, tidak boleh diingkari, ya.
Kenapa? Karena tidak ada kepastian yang mana yang benar, ya. Kalau ada yang pasti ini benar, sepakat ulama, ia diingkari. Tapi kalau berselisih para ulama, itu dalil bahwasanya tidak ada pastinya. Kalau pasti tidak berselisih mereka. Kalau pasti tidak berselisih mereka, ya. Emangnya mereka tidak paham dalil? Emangnya mereka sengaja berselisih? Tidak ada yang mau berselisih, ya. Semuanya mengikuti dalil sehingga terjadilah perselisihan, ya. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, tidak boleh saling mengingkari dalam masalah yang diperselisihkan. Yang boleh diingkari hanya satu, kata beliau, al-mujma'u 'alaiha, masalah yang disepakati, iya boleh diingkari. Masalah yang disepakati boleh diingkari. Kita ada melihat orang menyelisih kesepakatan para ulama, diingkari dia, ya, diingkari seingkar-ingkarnya dengan, ya, dengan tingkatan-tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Tetapi dalam masalah-masalah yang ulama berselisih, banyak sekali kalau mau disebutkan ulama berselisih, ya. Dalam masalah sholat saja mungkin ada ratusan. Dalam masalah sholat saja ratusan ulama berselisih. Waktu subuh itu, ya, ini kan kita waktu subuh berselisih kan, yang mana yang benar ini? Berselisih ulama. Abu Hanifah mengatakan nanti kalau sudah timbul rona merah, kalau sudah timbul rona merah di ufuk tempat terbitnya matahari. Timurnya matahari di mana? Utara atau selatan? Timur kan? Ya, timur. Kalau rona merah sudah nampak, itu waktu subuh. Jumhur mengatakan enggak, sebelumnya sudah ada. Kalau sudah ada redup-redup cahaya, itu sudah awal fajar shadiq, ya. Kita sudah pernah lihat langsung fajar shadiq di Yaman, sudah pernah, ya. Di Yaman berapa kali kita lihat? Di Yaman sangat jelas. Pernah di Laut Sulawesi, pernah kemarin di mana? Di Pulau Derawan, pernah di Dieng di atas gunung tertinggi di Jawa Tengah, kita sudah pernah melihat, ya. Berselisih mereka, santai saja, santai saja. Para ulama berselisih, kita ikuti ulama A, ulama B. Kaidahnya satu, la ta'assub, tidak boleh fanatisme, tidak boleh fanatisme, ya. Kalau kita masih fanatisme, ikut ustadz tertentu, fanatisme dengan pendapatnya dalam masalah yang ulama berselisih, maka kita sudah keluar jalurnya para ulama, keluar jalurnya para ulama, ya. Maka permasalahan khilaf tidak akan pernah bisa dihilangkan, ya. Ada yang mengatakan kunut sunnah, ada yang mengatakan bid'ah. Pendapat itu sampai hari kiamat akan tetap ada, tidak bisa dihilangkan. Hukum melafatkan niat dijelaskan para ulama, seluruh mazhab menjelaskan, kitab-kitabnya ada. Ada matan tidak disunahkan, ada matan disunahkan. Itu tetap ada sampai hari kiamat. Meskipun kita tidak terima, meskipun kita kumpulkan satu dunia mengatakan ini pendapat salah, meskipun seperti itu tidak akan pernah hilang pendapatnya para ulama, tetap ada sampai hari kiamat, ya. Masalah wajib bercadar atau tidak, dan seterusnya, pembahasan masalah yang banyak sekali, itu tidak akan pernah hilang, ya. Terakhir, Imam Syafi'i pernah dia berselisih antara beliau dengan gurunya Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Berselisih ini, gurunya berpendapat sesuai dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah, karena dia temannya Abu Hanifah, yaitu kunut subuh bid'ah. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh sunnah. Sampai akhir wafat beliau kunut subuh terus dia setiap subuh sampai meninggal. Tapi gurunya mengatakan bid'ah. Salatlah Imam Syafi'i di markasnya, di tempatnya Imam Abu Hanifah. Di belakangnya itu Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani dan murid-murid Imam Abu Hanifah yang berpendapat bid'ahnya kunut subuh. Muridnya Imam Abu Hanifah dan muridnya Imam Syafi'i menunggu ini, dia kunut atau tidak guru kita ini, karena ini markasnya tempat orang-orang yang mengatakan kunut subuh bid'ah. Ini pendapat siapa? Pendapat ulama yang mengatakan bid'ah. Yang mengatakan sunnah pendapat siapa? Pendapat ulama juga. Maka Imam Syafi'i ketika rakaat kedua tidak kunut dia, tidak kunut, ya, tidak kunut dia. Muridnya Imam Syafi'i selesai salam langsung, biasalah follower biasa, ya, pengikut itu apa, lebih penasaran dibandingkan guru-gurunya. Tanya, wahai guru, bukankah kunut subuh itu sunnah? Ya, kata Imam Syafi'i, ya. Bukankah itu dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Iya, karena Imam Syafi'i berpendapat kunut subuh itu dilakukan oleh Nabi dan 4 khulafaur rasyidin semuanya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi.
Maka ya ini terlepasin ya. Ini kita kisahnya itu kita kisahkan apa adanya. Ketika itu, kenapa kata muridnya, kenapa engkau tidak kunut kalau begitu? Ya, kalau sunnah kenapa tidak kunut? Kan ini sunnah Nabi. Iya kata beliau. Apa kata Imam Syafi'i? Beliau katakan, wahai muridku, perhatikan ini. Wahai muridku, bagaimana menurutmu kalau Imam Abu Hanifah ketika ini hadir, ketika itu hadir? Dia kan sudah wafat, sudah meninggal. Kalau ketika itu hadir, sholat di belakangku, apa layak saya itu menyelisihinya padahal dia tidak berpendapat sunnah? Apa layak saya menyelisihinya padahal dia tidak berpendapat sunnah? Muridku, ulama berbeda pendapat sejak zaman sahabat dalam masalah ini. Dalam masalah kunut berselisih ulama dari sejak zaman sahabat. Ya, Tariq al-Ashja'i mengatakan bid'ah. Imam Anas bin Malik, yaitu tangan kanannya Nabi, mengatakan sunnah. Dua sahabat berselisih. Ya, yang satu hadisnya sahih, yang satu hadisnya sahih, riwayat Muslim. Ya. Maka bagaimana menurutmu kalau Imam Abu Hanifah hadir? Layak tidak saya sengaja menyelisihinya? Ya. Maka Imam Syafi'i mengajarkan bahwasanya ini pembahasan sudah diperselisihkan sejak zaman dahulu. Sedangkan persatuan itu adalah disepakati harus kita jaga. Ya, harus kita jaga. Maka ini adalah ajaran dari para orang-orang terdahulu, dari ulama salaf kita, orang-orang terpelajar yang mereka berselisih tetapi mereka di atas ilmu. Ketika mereka berselisih di atas ilmu, maka jadinya kebaikan semuanya. Tetapi ketika kita berselisih tidak di atas ilmu, fanatisme buta, saling menuduh, saling mengklaim, saling suudzon, tidak tabayun, tidak cross check, tidak bertanya, maka inilah jadi sumber masalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita petunjuknya, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita jalan yang hak, jalan yang benar sampai kita wafat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kaum muslimin di atas jalan yang benar, di atas jalannya para ulama salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya bersama orang-orang yang kita cintai. Aqulu qawli hadza astaghfirullah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.